Iya, selamat malam Mbak Audrey, selamat malam pada seluruh smart listener dimanapun Anda berada. Oke. Selamat ini hari Kedupit. Betul. Mas Ryan Iya, golongan masuk atau golongan cuti nih? golongan masuk hari ini. Golongan masuk. Oke, Tanggal saya sama hitam ya. terus. Tanggal yang hitam terus ya. Jadi kerja terus yang pasti untuk pastinya mengedukasi smart listeners juga ya di hari ini. Karena hari ini kita ngebahas tentang satu apa ya, satu kelompok masyarakat yang kayaknya nih mendapat banyak sorotan yaitu kelas menengah small listeners. Bahkan juga kalau Audrey lihat ya informasinya kelas menengah Republik Indonesia juga banyak yang berjatuhan ke kelas miskin justru ya. Apakah benar dan seperti apa? Hari ini kita akan membahas beberapa saran ya dari Warren Buffett nih small listeners untuk kelas menengah stop beli barang-barang berikut. Tapi nanti kita akan detailnya berbincang bersama Mas Ryan. Tapi sebelumnya seperti biasa kita akan recap dulu kondisi market selama seminggu ke belakang. Seperti apa Mas Ryan? Silakan. Iya, di tengah banyak libur ya. Jadi Mhm. memang jadi banyak hal yang bisa kita ambil perhatian ya. Ini adalah satu kecenderungan yang menarik. Jadi karena market kemarin libur dan terakhir adalah hari Jumat, maka terlihat sekali pada penutupan pada Jumat lalu itu lah di level 7.166 Bursa Efek Indonesia itu indeks harga saham gabungannya pas menjelang jam 4 sore itu langsung turun drastis dan terus melemah sejak pembukaan. Ini kenapa seperti itu? Karena memang para pelaku pasar itu cenderung mau main aman, boleh Hmm, dibilang. Dia nggak mau terkena dampak long weekend, ya, oke. ataupun hari kejepit, di mana bursa lain kan pada buka. Ini jadi salah satu tambahan informasi buat Anda, smart listeners. Kenapa market kita kalau ada long weekend dan lain sebagainya, di mana tidak merata, Mhm. maka di belahan negara lain masih buka, maka akan cenderung mengalami pelemahan. Kenapa logikanya? Karena takut saja ketika dia tidak buka di tempat lain itu turun dalam, maka yang terjadi akan terjadi adjustment di sini, akan terjadi eh, konversi masuk ke dalam market kita sehingga nanti ketika buka langsung turun dalam. Hmm. Makanya market cenderung mengalami pelemahan di level 7.166 itu sampai dengan hampir 1%, artinya 0,92% kemarin pelemahannya. Dan dalam 3 bulan kita telah mengalami pelemahan 7,65%, dan kalau dalam 1 minggu itu kita boleh dibilang tidak pergi kemana-mana. Jadi dalam 1 minggu terakhir yang kita bisa lihat dari hari Jumat ke Jumat sebelumnya, maka kita sebenarnya berada di dalam naik dan kembali ke titik yang berdekatan seperti itu. Nah, kalau kita pergi ke market, misalnya kita mulai pergi ke market kripto terlebih dahulu deh ya, buat yang para pecinta aset kripto ya. Di sini juga sebenarnya ada pergerakan yang menarik pada perdagangan kemarin sebenarnya kalau diperhatikan, yaitu Bitcoin itu sempat melemah sampai level 98.000. 98.000 kecil ya, bukan 98.000 menuju 99.000, tapi Ya. pada hari ini sudah kembali di 102.879 dengan lower shadow yang panjang. Jadi ada indikasi Bitcoin kembali mulai berpotensi untuk mengalami penguatan. Mungkin Mhm. akan ada kelanjutannya di minggu ini seperti itu. Nah, mungkin kita akan bergeser ya, mau ke Ya. perdagangan emas kali mungkin ya, biar kita Oke. bisa dapat capture juga dari perdagangan emas. Emas itu mengalami kenaikan yang cukup tajam sebenarnya kalau kita perhatikan, terutama kenaikan yang terjadi pada tanggal 21 lalu. Hmm. Ya, tepat di 1 minggu yang lalu, ketika marketnya buka, itu mungkin di hari tersebut ketika kita lagi siaran, Mbak Audrey, Yes. itu kenaikan tajam terjadi di emas sehingga pada hari ini di level 2.741. Dan kalau kita perhatikan pergerakan harga emas lagi mirip dengan gaya pergerakan Bitcoin terhadap pasarnya seperti itu. Hmm. Jadi sama-sama berada di area bottom yang mungkin akan bisa kembali berbalik arah dan kembali mengalami kenaikan. Seperti itu, Hmm. Mbak Audrey. Oke, oke. Jadi menarik ya dengan long weekend ini. Ya pasti mungkin Anda ada banyak apa ya pertimbangan lah small listeners untuk pastinya melihat bagaimana aset-aset investasi Anda. Dan hari ini kita membahas tentang golongan kelas menengah ya, yang mungkin ya tadi Audrey bilang menjadi perhatian bahkan masyarakat Indonesia pun kayaknya pemerintah juga cukup ya menyoroti kalangan kelas menengah. Emang seberapa besar sih Mas dampak ataupun potensi ekonomi ya
dari kalangan kelas menengah ini? Apakah cukup besar juga nih Mas? Kalau melihat angkanya kan memang besar ya? Iya, jadi kalau kita pernah tahu bahwa 5% orang di dunia mewakili pergerakan uang beredar 90%. Mhm. Itu kan kita pernah mendengar statement tersebut. Dan memang ternyata kalau kita pikirkan 5% menguasai 90% uang yang beredar. Artinya 95% orang di dunia memperebutkan 10% uang yang beredar. Oke. Sadly but truth ya terjadi Mhm. seperti itu, dan yang lebih menariknya lagi ketika uang dibagi rata ke seluruh penduduk di dunia lalu dalam waktu 5 tahun maka akan kembali ke komposisi semula. Ini juga menjadi suatu sadly but truth yang Mhm. kedua kalau kita mau bicara mengenai pergerakan uang atau uang yang beredar di dunia. Nah, bicara mengenai kelas menengah, maka sebenarnya kelas menengah ini adalah kelas ya boleh dibilang dia berada di, boleh dibilang yang rentan lah artinya Oke. ya. Dia ingin untuk mencoba naik atau dia mau mencoba untuk gampang bisa terjadi turun. Nah, Mhm. kalau mau mengambil konsep seperti ini, ada banyak cara untuk mendefinisikan siapa itu kelas menengah, Yes. ya kan? Atau dengan menggunakan statistik. Mhm. Tapi saya mau coba mencuri satu statement dari Robert Kiyosaki, di mana ada yang menyatakan orang dengan versi pertama, kedua, dan ketiga. Orang versi pertama itu yang saking lancarnya uang masuk langsung keluar. Oke. Jadi dia pendapatan langsung jadi Keluar. biaya. Mhm. Orang versi kedua ini adalah orang yang pendapatan masuk diputar dengan menggunakan hutang. Dia Mhm. berhutang, dia membeli barangnya dari hutang. Hmm. Jadi dia flow-nya itu pendapatan, pendapatan berubah menjadi hutang, hutang berubah menjadi biaya. Yes. Dia membiayai hidupnya dengan cara skema seperti itu. Mhm. Ini disebut dengan middle income trap. Ya, Hmm. jadi kalau kita mau samaratakan mungkin orang-orang kelas menengah adalah orang-orang yang menggunakan leverage lebih untuk bisa mencukupi mungkin kebutuhan hidup, Ya, atau keinginan dalam hidup. Ini sesuatu yang berbeda langit dan bumi. betul. Atau ada lagi yang versi ketiga. Versi ketiga itu adalah ada orang memiliki pendapatan, pendapatan membeli aset, asetnya menghasilkan uang, uang daripada penghasilan dari aset tersebut digunakan untuk hidup. Maka ini adalah orang yang disebut orang kaya, seperti itu. Oke. Nah, yang memang perlu kita waspadai adalah memang banyak orang yang terjebak, namanya aja middle income trap. Trap kan jebakan ya. Mhm. Middle income, pendapatan tengah-tengah dan ada jebakannya. Ini Yes. adalah middle income trap yang memang banyak di masyarakat. Kita harus akui banyak orang yang sebenarnya hutang tidak salah. Tidak pernah ada yang salah dalam orang berhutang. Mhm. Tapi yang salah itu adalah mempergunakan uangnya dan berhutang, dan juga salah dalam memilih barang-barang ataupun apapun yang di sekitar dia, karena ada yang memang karena keinginan dan itu adalah gaya hidup. Yang kedua seolah-olah investasi padahal itu adalah biaya. Yes. Jadi jebakannya begitu banyak memang, betul. Jadi memang kelas menengah inilah yang mungkin perlu mendapat perhatian khusus, karena sebenarnya menurut saya loh ya, Mhm. menurut saya lebih parah dari orang miskin versinya Robert Kiyosaki. Loh, kok Ryan bisa bilang lebih parah? Kita tahan Oh dulu iya sampai dong. situ Mas Oh Ryan. iya, cakep. Biar penasaran ya. Dan juga small listeners, kita masih ada 3 sesi lagi ngomongin tentang kelas menengah ya, supaya kita juga berjaga-jaga gitu ya dan melihat situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia. Selain satu ini kita akan sambung kembali, tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight. Small listeners, untuk Anda yang masih menyimak perbincangan kami, kayaknya harus kita lanjutkan statementnya, takut dipotong dan jadi viral ya Mas Ryan ya. Kenapa nih kalangan menengah justru menurut Mas Ryan harus lebih mendapatkan perhatian ya, bahkan lebih apa ya, lebih harus dikonstruksikan dari kalangan miskin nih Mas. Silakan Mas. Ya, kalau melanjutkan dari statement saya tadi, menurut pendapat saya pribadi ya, Mhm. ketika kita melihat middle income trap lah, boleh dibilang versinya Robert Kiyosaki, di mana ada orang memiliki pendapatan, Mhm. lalu dia atas pendapatan itu dia punya kredibilitas dalam perbankan ataupun industri keuangan lain, lalu dia mengambil hutang, hutang itu untuk membiayai hidupnya. Maka menurut saya golongan ini lebih lebih miskin daripada yang disebut miskin oleh Robert Kiyosaki. Menurut Oke, saya. oke. Kenapa? Kalau orang memiliki pendapatan dan dia habis untuk hari ini menjadi biaya, Mhm. maka sebenarnya dia ya nol. Ya.
Kalau hari ini dia makan, hari ini dia nggak berpendapatan, dia hari ini nggak makan. Mhm. Sesimpel itu, ya kan? Tapi kalau orang yang punya pendapatan lalu dia itu berhutang, lalu dia membiayai hidupnya dengan hutang, maka bila bulan depan atau besok dia tidak memiliki pendapatan, maka sebenarnya dia bukan nol, tapi dia minus. Ya. Karena kan hutangnya sudah duluan dia terima uangnya, udah duluan dia terima barangnya, otomatis dia kan ada cicilan. Kalau cicilan itu kan berarti membuat dia itu menjadi minus kan. Yes. Ya disinilah justru menurut saya lebih miskin. Kenapa? Ya kalau orang nol dia minus kok. Nah, jadi memang ini menjadi sesuatu yang perlu menjadi suatu perhatian gitu. Oleh karena itulah kenapa Warren Buffett kan baru-baru ini juga membuat statement-statement ya mengenai eh, beberapa hal yang perlu diperhatikan versi beliau lah. Ya, Oke, kita kan yes. sempat tahu hal seperti itu. Tapi ada hal-hal yang mungkin orang perlu perlu mendapatkan suatu penjelasan lebih ya. Dan kebetulan untuk 5 hal yang dikemukakan Warren Buffett ya, Mhm. itu lima-limanya saya setuju. Oke. Itu lima-limanya saya setuju. Dan ada beberapa loh yang pertama kali saya dengar, itu saya tidak setuju. Oh, yang Saya mana tuh, juga Mas? yakin, ya dari 5 ini pasti ada Heeh. juga yang pertama kali, apaan sih orang-orang udah tua nih, nggak ngerti lah Iya, omongannya. Bisa iya, begitu ya. betul. Dulu ada salah satu dari ini saya ada nggak setuju gitu ya. Ya coba ya kita coba ya dari Breakdown, 5 hal betul. ini yang menjadi trap lah boleh bilang jebakan untuk orang menengah ya. Mhm. Pertama orang bicara mengenai mobil ya. Hmm. Kalau Warren Buffett bicara bahwa jangan membeli mobil baru. Kenapa? Karena sudut pandang Warren Buffett membeli mobil baru maka ada depresiasi penurunannya, Ya, penyusutannya besar betul. gitu ya. Nah, ini benar dan tidak ya. Hmm. Jadi kalau secara sudut pandang kendaraan, maka sebenarnya kendaraan itu bukan investasi. Jadi kalau ada orang yang membeli kendaraan tujuannya untuk investasi uang, sebenarnya dia bukan sedang investasi uang, dia investasi yang lain. Ya, Bisa jadi dia investasi waktu. betul. Kenapa? Karena dengan dia menggunakan kendaraan membuat lebih cepat. Efektif ya, betul. Sehingga dia bisa tadinya cuma bisa satu tempat, dia menjadi bisa 5 tempat. Mhm. Oke, atau mungkin dengan kendaraan daerahnya itu rawan begal, sehingga dengan menggunakan mobil jadi lebih Aman. aman, Mhm. ya kan? Berarti dia investasi keselamatan diri, gitu ya. Yes. Gitu. Tapi kalau kita bicara bahwa dengan membeli kendaraan kita investasi, nanti orang suka bilangin, oh iya dong Pak, kan ini dengan saya punya kendaraan, saya bisa buat narik dan juga bisa bisnis. Itu enggak sudut pandangnya investasi, itu Hmm. sudut pandangnya bisnis. Yes, oke. Jadi jangan orang itu satu couplingkan sudut pandang pemikiran investasi Investasi dan keuangan bisnis. dengan bisnis Hmm. gitu loh. Kalau dia mau berbisnis dengan akibat adanya kendaraan itu bisnisnya menjadi terleverage, itu ceritanya berbeda. Itu investasi bisnis dia yang lebih bagus dengan adanya kendaraan di sana. Tapi bukan serta-merta dia berinvestasi pada kendaraannya. Jangan sampai salah dengan sudut pandang itu. Tapi ya tetap saja kita tahu bahwa kendaraan itu terjadi penyusutan. Makin mewah sebuah kendaraan, biasanya akan makin besar penyusutannya. Itu kita harus pegang tuh poin seperti itu, Mhm. gitu. Nah, itu yang pertama. Yes. Lalu yang kedua nih, kalau statementnya Warren Buffett dibicara mengenai aplikasi premium yang berlangganan. Gitu. Nah ini Subscription. Nah. yang ada subscribe ya. Nah ini Mhm. juga sebenarnya kita perlu memilah dengan baik bahwa hati-hati loh. Semangat dasar yang mau di-highlight itu sebenarnya kita kalau dulu membeli aplikasi itu tidak rela dulu. Ya. Karena dia berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di online ya harus gratis, Mhm. ya kan? Tapi pengalaman dan mindset ini mulai bergeser seiring dengan waktu di era masyarakat kita pada saat ini. Kenapa? Karena digital itu sekarang sudah bisa diterima sebagai sesuatu yang bisa dibeli. Dulu membeli hal yang berbentuk digital orang tuh tidak rela. Mhm. Contoh sederhana deh. Hari ini ada orang yang berrela-rela hati untuk membeli centang biru loh. Ya, verified ya. Di mana? Mhm. Di mana centang biru itu barangnya apa? Nggak ada. Mhm. Kalau dulu sih di sambit batu kali kalau nawarin gitu. Tapi kalau hari ini beda. Berebut ya. Nah, Mhm. ini masih berhati-hati ya bahwa apakah aplikasi premium ini dan kita berlangganan
ini memang tujuannya untuk bisnis atau leverage kita dalam kehidupan. Hmm. Kalau memang misalnya lebih banyak dibeli tapi nggak dipakai, contoh, boleh nggak? Sekarang kan ada yang namanya untuk belajar-belajar coding dengan menggunakan aplikasi. Nah, ternyata dia bisa scale up dia punya soft skill dengan bisa belajar menggunakan aplikasi. Ya, subscribe oke nggak? Oke, gitu loh. Tapi kalau ternyata lebih banyak untuk kegiatan yang suka-suka ria saja, suka dengan senang-senang saja, ya akhirnya nggak bisa meningkatkan diri sendiri, tidak berinvestasi untuk pengetahuan kita, lah ya akhirnya ya jadi sesuatu yang mubazir. Atau apalagi di subscribe tapi tidak pernah ditonton, atau subscribe tidak pernah dipakai. Nah ini berarti kan memperbesar biaya. Hati-hati loh. Yang berbentuk data itu sekarang biayanya nggak berasa tapi gede Iya, lama-lama. bocor halus ya Mas. Jadi bocor halus lagi. Jadi Ya. memang dari hal yang ada di sekitar kita itu memang mengalami perubahan. Mhm. Atau suka sekali untuk beli game-game online. Ya. Ya, Hmm. waduh, beli apanya namanya Skin-skinnya, diamondnya, diamond ya. skin, ya kan. Dan Aha. bahkan kalau nggak salah kata teman saya tuh kalau main apa itu yang namanya Mobile Legends itu, Mhm. skin yang lebih mahal sama skin yang murah itu skillnya sama naiknya. Terus Oke. saya bilang loh, kenapa Kenapa harganya? pada mau beli skin yang mahal? Iya. Keren aja bro, wah, keren. Saya bilang Ah, skinnya sama, iya tapi kan keren. Nah, hati-hati, iya, iya. dimainkan apa di situ? Sudah dimainkan sebuah privilege di sini. Ego ya. Udah Mhm. bukan karena ini bilang kebutuhan ya enggak Enggak juga juga. ya. Maksudnya ini jadi kebutuhan nih, tapi bayangkan loh, ada orang yang willing to do Hmm. atau mau membayar lebih pada sesuatu yang fitur yang sama, tapi di harga yang lebih premium, atau jangan-jangan menjadi langganan. Nah, ini nih sesuatu yang kita dimainkan apanya? Kebutuhannya, apa keinginannya? Keinginannya ya. Kalau dulu kan keinginannya beli baju, ya kan? Wah, Yes. bajunya bermerek. Kayak sekarang skin game, weh. Kan jadi lebih lebih nggak berasa hilang gitu kan. Ya. Jadi kalau setelah nggak main itu kan hilang semua. Hmm. Please be careful buat hal seperti ini gitu. Tapi kalau ternyata memang, oh saya ini memang e-sport pro player ya sudah, memang susah ya kan. Ya. Itu adalah profesi. Yes, Kembali lagi, itu kebutuhan betul. bisnis, itu Mhm. pekerjaan. Ini sesuatu yang nggak sama Mhm. poinnya di bagian itu gitu. Ya, jadi ya harus tahulah bagaimana mengendalikan hal tersebut. Mhm. Oke. Gitu. Kita masuk yang ketiga mungkin Mas Ryan masih sempat nih Oh, sepertinya. Ya. oh, yang ketiga ini agak panjang loh ya. Jadi Oke. yang ketiga itu berbicara mengenai rumah. Hmm. Ya, jadi kalau Warren Buffett punya statement bicara mengenai rumah kayak gini. Nah, kalau kita di kehidupan kita sehari-hari ya, ini memang harus kita ketahui bahwa rumah yang kita tinggali itu bukan investasi keuangan. Oke. Banyak orang yang terjebak dengan sudut pandang ini loh. Ryan, daripada seumur hidup saya ngekos, Mhm. kalau saya ngontrak 10 tahun, lama-lama kan propertinya buat saya kalau sudah mulai dari 10 tahun yang lalu. Mhm. Kenapa nggak saya beli Boleh aja, aja. beli daripada beli KPR daripada saya ngontrak. Itu pemikiran yang salah. Loh, kok pemikiran salah? Kenapa? Hati-hati. Perhatikan dengan baik. Rumah yang kita beli, posisinya ada di sebelah mana dari tempat kesibukan kita sehari-hari. Yang jelas, kalau kita ngontrak, yang kita sewa, berarti kan adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan lo ya, kebutuhan kita. Emang ada orang yang ngontrak itu yang jauh sekali dari tempat kerjanya. Hmm. Rata-rata orang kalau ngontrak pasti akan dekat dengan domisili Betul. tempat dia bekerja. Berarti akan hemat waktu dan hemat pikiran, Yes. ya kan? Ya kan? Nah, tapi Ya. kalau sekarang orang itu beli rumah atau beli tempat tinggal, apakah punya peluang berdekatan dengan kantor dia Wah, udah mahal banget atau pasti. sangat jauh dari Ya. tempat domisili dia bekerja? Jawabannya kemungkinan besar akan jauh dari Jauh. tempat dia Ya. bekerja. Berarti dia akan masalah dengan waktu Mhm. dan masalah dengan pikirannya Betul. dan bisa masalah dengan kesehatannya. Hmm. Ya, berarti dia sudah beli
tidak sesuai harapan, Mhm. yang penting punya, sakit pula, stres lagi, Ya. keluar duit lagi, kan? Makin banyak Nah, keluar uang ya. betul. Jadi memang jebakan nomor 3 yang disebut Warren Buffett mungkin rumah baru itu lebih lebih sih lebih hati-hati lagi Yes. ya. Rumah baru itu banyak kan hari ini best practice-nya adalah membeli brosur, Hmm. ya kan, bukan beli sesuatu yang udah jadi. Yes. Nah, ini kan banyak sekali nih yang perlu kita perhatikan dengan statement membeli brosur ini. Mhm. Seperti itu. Ini Oke. udah 19.30, break Yes. dulu apa Kita break Casper dulu lanjut? dong, break dulu. Karena kalau ngomongin tentang rumah, ini kan juga lagi gencar-gencarnya pemerintah ya, katanya ada program 3 juta rumah ya Mas Ryan. Nanti kita akan bahas sedikit juga apakah juga memang ini menjadi perhatian khusus untuk para kaum kelas menengah untuk memikirkan ulang ya, apakah membeli rumah itu sebuah kebutuhan di zaman sekarang. Bicara tentang rumah ini memang pro dan kontra juga ya sebenarnya Mas ya. Tadi kita juga sudah berbincang ada hal yang positif, ada hal yang mungkin kurang pas gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang juga pemerintah ini lagi fokus juga nih menggencarkan program 3 juta rumah ya. Dan diperuntukkan mungkin untuk teman-teman ya kalangan menengah bahkan juga masyarakat miskin. Nah, ini seperti apa Mas Ryan? Apakah harus menjadi pertimbangan juga atau ini menjadi sebuah kesempatan ya untuk kelas menengah memiliki hunian yang cukup affordable. Silakan, Mas Ryan. Ya, jadi memang sebenarnya siapapun sebenarnya punya bukan punya kewajiban sih sebenarnya menjadi salah satu checklist yang perlu diperhatikan ya Mhm. bahwa memiliki properti itu adalah sesuatu checklist yang penting dalam hidup Ya, ya karena ada namanya sandang, pangan dan papan. papan. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai tempat tinggal atau papan ini kita juga perlu berhati-hati. Mhm. Kenapa? Karena kita tidak bisa menampik bahwa pada akhirnya dengan harga tanah dan tempat yang terbatas, otomatis harga properti itu akan semakin tinggi dan tidak terjangkau. Apa yang menjadi program pemerintah adalah suatu program yang bagus menurut saya. Yes. Kenapa? Karena dengan begitu banyaknya era pada hari ini orang bebas untuk memilih apapun ya. Kalau masyarakatnya itu tidak bisa memiliki properti, maka kan sebenarnya yang disebut dengan mapan itu kan at least harus bisa mencukupi 3 hal, Mm. sandang, pangan, dan papan. Dengan akhirnya sandang pangannya sudah dan papannya belum, kan berarti belum mencapai satu standar tertentu dalam hidup ya. Mm. Daripada dia mengutang untuk hal yang salah, pemerintah bisa membuatkan sebuah guidance dan framework sehingga orang bisa akhirnya daripada salah mencicil lebih baik membeli properti, sebenarnya nggak salah juga. Mhm. Menurut saya seperti itu. Tapi kembali lagi coba dengan statement saya tadi Yes. bahwa kita perlu punya kebijaksanaan ya. Bijak itu artinya adalah ya tidak ada sesuatu yang benar-benar salah dan salah-salah benar. Kalau kita lihat bahwa properti yang kita coba miliki itu ternyata memang lebih banyak menguras darah dan air mata, sudah Yes. bayar dan pusing pula, jauh Mhm. dan lain sebagainya. Ya sebenarnya mungkin kita tidak perlu memaksakan harus tinggal di sana. Ya. Ya punya dan misal contoh ya, contoh nih ini cuma ilustrasi loh ya. Mhm. Ini ilustrasi tapi kalau diseriusin bisa benar. Ya. Ya. So, kita beli properti ternyata mampunya di daerah yang jauh Mhm. dan kalau kita tinggal di sana akan memakan waktu yang lama untuk kita pergi dengan kesehari-harian kita di tempat kita bekerja. Kita tetap ngekos atau ngontrak, tapi kita juga cicil properti tersebut. Tapi properti tersebut kita sewain untuk orang yang memang yang memang membutuhkan tempat tinggal di daerah itu. Oke. Kan bisa saja seperti itu. Yes. Mhm. Gitu kan sehingga ya seperti kita itu tetap mengontrak tapi kita juga sedikit-sedikit menabung untuk akhirnya memiliki properti kan nggak salah Mhm. akhirnya propertinya termiliki kan seperti itu Betul. jadi itu juga menjadi salah satu poin yang bisa dicoba ya lain daripada itu harus juga bicara mengenai properti baru rumah baru. Ini banyak tren orang itu membeli brosur, belum Mhm. dibangun dan lain Ya. sebagainya. Nah, ini banyak membeli emosi di sana.
Jadi belum tentu hasilnya bagus atau tidak, belum tentu akan sesuai ekspektasi dan tidak, pun kita baru jadi 3 tahun lagi. Mhm. Artinya kan 3 tahun ini tetap nggak tahu mau tinggal mana, bener nggak? Yes. Ya kan? Nah, itu juga menjadi sesuatu yang akhirnya jadi double cost kan, double biaya kan? Mhm. Gitu. Jadi itu juga perlu hati-hati dengan kondisi hari ini yang memang modelnya lagi kayak begitu. Oke, oke. Itu untuk poin yang ketiga ya, rumah small listeners yang disarankan Warren Buffett ini untuk dipikirkan kembali ketika kalangan menengah mau mungkin mengeluarkan cost ya untuk membeli rumah. Dan yang poin keempat apa lagi nih Mas Rain yang mungkin bisa kita perhatikan? Silakan. Ya, yang keempat itu kita dalam membeli barang itu ada satu kata-kata yang memang harus kita akui, expensive is good. Hmm, Artinya kualitasnya ya. ada harga, ada rupa. Betul. Ya, memang ada harga yang nggak ada rupanya juga ada gitu. Itu ya Mhm. mesti dicari ya. Tapi kita itu bicara mengenai bijaksana dan smart spending. Artinya bukan artinya selalu membeli barang murahan. Iya. Jadi kenapa? Karena barang murahan kadang-kadang usia pakainya lebih cepat selesai juga. Akhirnya bukan jadi penghematan tapi jadi pemborosan. Ya, contoh seperti ini. Ini Mhm. contoh yang mungkin eh, dibilang apa ya, straight to the point juga enggak lah. Oke. Tapi tahu nggak sih ada namanya low cost airline ya, Mhm. ya kan? Jadi artinya adalah ya low budget lah untuk kita untuk traveling gitu ya. Ya. Nah, kalau untuk traveling kita dengan low budget pesawatnya, memang untuk perawatannya, oke, pasti pesawat itu sudah pasti perawatannya akan dijaga sedemikian rupa. Mhm. Tapi kan dari unsur kenyamanan di pesawatnya, lalu juga bisa juga dari sudut pandang yang lain ya, Ya. misalnya dari bagasi seperti itu. Oke. Kalau kita asal pilih pesawat dan ternyata penerbangannya jauh, lalu kita juga membutuhkan bagasi lebih, itu jangan-jangan setelah dibandingkan ternyata lebih baik memilih yang biasa-biasa saja pesawatnya dan ternyata jatuhnya lebih murah dan dapat makan pula. Contohnya, Mhm. Mhm. gitu. Dan lebih nyaman juga. Itu artinya kita harus mampu membandingkan bukan asal murah saja loh. Ya. Gitu ya. Nah juga sama ketika kita pakai handphone dan lain sebagainya. Ini bukan sama sekali harus beli handphone S25 yang lagi pre-order saat Yes. ini. Tapi maksudnya adalah Mhm. kalau kita memang memiliki usia pakai handphone yang cukup panjang, ya Ya. akan lebih baik juga mungkin harus ngambil dengan yang sedikit lebih Tinggi. tinggi Yes. secara speknya. Kenapa? Karena kalau tidak ya dia akan lebih cepat untuk turnovernya. Mhm. Gitu. Jadi hal-hal seperti ini di dalam kehidupan kita itu jangan terlalu pelit, tapi juga jangan terlalu boros. Yes. Ya, kalau kita bicara mengenai terlalu pelit ya jangan lupa kadang-kadang susah sekali mencari barang murah tapi sangat bagus kualitasnya. Mhm. Gitu. Jadi ya ini harus hati-hati nih kalau bicara mengenai pandai dalam memilih barang ini juga jangan terlalu sampai ya pokoknya yang manapun boleh asal yang paling murah ya itu Iya. udah begitu ya. Contoh yang sederhana Aha. saja ya kita ambil contoh. Itu kalau orang ya namanya bidding ya, Mhm. tender-tender gitu ya. Itu dia cari yang harganya paling murah. Ya itu dan contoh ciri-ciri yang paling salah Ya. sebenarnya. Tapi ya lucunya ya memang selalu begitu karena Betul. ukuran tolak ukur yang paling gampang untuk dilihat itu kan harga. Hmm. Ya kan nggak taunya Betul. dapat barangnya sistemnya jelek ya Yes. kan servernya nggak sesuai harapan ya ada uang ya ada rupa yang dibayar gitu Mhm. dapatnya ya paling murah ya gitu tuh ya itu berkali-kali tuh tender-tender yang ada di entah ada di mana itu kan selalu terkena kejedot yang harganya murah kan. Nah Betul. ya udah itu kualitasnya ya boleh diadu jeleknya. Betul. Dan mungkin ketika beli ia senang dapat harga murah tapi baru beberapa waktu kemudian menyadari ya penyesalan itu ternyata datang belakangan gitu ya. Bahkan Betul, akhirnya ya kita juga keluar duit lebih banyak. betul spend lebih banyak lagi karena harus membeli lagi gitu ya. Jadi ini Betul harus lebih banyak. hal yang Jangan mm, dipikirkan lagi lah small listeners ya untuk membeli barang jangan lupa pikirkan kualitasnya juga selain pikirkan harganya. Nah mungkin masuk ke poin yang terakhir Mas sebelum kita bacain beberapa respon dari small listeners. Silakan Mas Ryan.
Nah ini nih, ini yang paling nomor 5 ini juga pasti orang yang dalam sudut pandang investment mentok Mhm. kayak Warren Buffett pasti paling nggak suka. Oke. Bicara adalah membeli tiket lotre atau berjudi. Hmm. Ya ini adalah suatu spending yang aneh. Ya, saya ada satu video ya, kemarin itu nggak tahu ya, ada keluar di timeline, nggak sengaja Oke. saya juga jarang jarang buka timeline seperti itu, tapi nggak sengaja muncul. Jadi dia itu apa sih social experience ya, eksperimen dia pergi gitu, dia bawa roti, dia kasih semacam lotre gosok gitu. Oke, ya, Oke, ya. kalau dapat gambarnya 3, maka kamu akan dapat berapa? 1 juta. 1 juta, ya, ya. Atau kamu nggak mau milih lotre ini, kamu tinggal pilih roti ini. Roti ya. Hmm. Dikasih roti. Itu ternyata semua milih lotre loh. Iya, betul. Semua pilih lotre. Mhm. Dan gak ada yang dapat juga. Nah, ini inilah yang disebut spekulasi. Banyak Mhm. orang itu mungkin cara berpikirnya. Saya juga bertanya kepada teman saya gitu ya. Kenapa sih kok orang berpikir untuk memilih itu gitu? Ya, Karena dia bilang gini, loh, dia sudah hitung dengan keadaan dia untuk pendapatan nominal itu pun nggak pernah akan possible, tercapai. iya. Nggak Ya possible, ya. lebih baik dia mencoba peruntungan yang 1 banding 1 juta. Mhm. Siapa tahu dia itu adalah 1 dari 1 juta itu. Jadi ini adalah sesuatu rule cara berpikir yang terjadi di masyarakat kita. Ya ini dengan dua unsur penguat tadi ya. Saya nonton video kecil itu saya Mhm. juga agak kaget gitu ya. Loh, kan padahal kamu bisa ngambil roti yang sudah pasti kamu juga lapar di Lapar situ. ya. Mhm. Daripada kamu gosok lotre dan kamu nggak dapat nothing. Yes. Bukan kamu gosok dan kamu dikasih rotinya kalau nggak dapat loh. Itu namanya insurance enak banget. Nah, Ya kan? Nah, guys, satu lagi cara berpikir saya tanya sama teman saya. Orang udah kayak gitu kan. Iya Ryan, karena dia tahu bahwa dia tidak akan dapat angka tersebut. Dia lebih baik mencoba peruntungan 1 dari 1 juta. Siapa tahu dia itu 1 dari 1 juta itu. mhm. Nah, makanya kenapa banyak orang itu yang mau berjudi. Ya kenapa banyak orang yang mau beli tiket lotre. Ya sebenarnya ini ya bukan sesuatu yang ya orang investasi sangat tidak suka dengan hal ini. Yes. Meskipun memang betul, dalam setiap kehidupan dan keputusan dalam kehidupan kita, itu pasti ada unsur spekulasinya, betul. Ya. Tapi ya bukannya artinya benar-benar seperti membeli lotre, bukan dengan cara berjudi. Seperti Mhm. itu. Jadi banyak orang yang spending hal ini yang mungkin harus kita garis bawahi bahwa hal ini tuh benar-benar lebih banyak buang duitnya karena 1 dari 1 juta mungkin 1 dari 20 juta kali dan Betul. itu Anda yang bisa mendapatkan sisanya berarti 19 juta 999 99 ya Iya, banyak banget. iya nggak dapat dong. Heeh, heeh. Oke, ya udah lengkap sebenarnya 5, tapi ada beberapa pertanyaan yang kayaknya kita akan menarik untuk bahas setelah yang satu ini Mas Ryan. Jadi smart listeners juga yang mungkin sudah bertanya atau belum bertanya juga masih ada kesempatannya untuk mendengarkan sesi terakhir. Kali ini dari Bapak Pambudi yang ada di Yogyakarta. Malam Mas Ryan, izin tanya, saya sebenarnya masih agak bingung dengan arti dari kalangan menengah. Karena saya melihat juga ada yang gajinya cukup besar ya, seperti kisaran 10 bahkan 12 juta. Ini di Jogja ya, itu angka yang sudah cukup besar. Tapi dalam kehidupannya ya tadi seperti Mas Ryan sampaikan, menggunakan uang itu ya tidak di save dan justru membayar hutang dari pendapatannya. Apakah ini masuk middle income, Mas Ryan? Monggo insight-nya, silakan. Iya kalau saya tuh daripada menggunakan apa ya statistik-statistik angka bahwa Mhm. kalau misalnya di atas 15 juta maka disebut sebagai orang middle income atau sampai dengan 50 juta. Buat saya tuh angka itu bukan suatu hal yang penting. Mhm. Menurut saya loh ya. Gitu. Oke. Saya lebih fokus itu adalah berbicara mengenai kalau dia berhenti kerja hari ini dan tidak berpenghasilan, dia bisa hidup berapa lama. Oke. Kalau 2 hari sudah kayak ikan mas koki kehilangan oksigen, ya berarti dia sebenarnya miskin. Ya. Berarti dia tidak memiliki ketahanan keuangan, tidak Mhm. punya simpanan yang cukup, tidak memiliki passive income. Maka ya dia sebenarnya tergolong orang yang cuma bisa hidup kalau dia kerja. Dan biasanya kan orang itu selalu memperbesar terus kan. Kalau Mhm. pendapatan sekian, hutangnya tambah gede. Ya. Pendapatan sekian, hutangnya makin gede. Dia sebenarnya dia akan terus memperbesar hutangnya.
ya berarti sebenarnya orang itu tidak akan pernah bisa berhenti bekerja. Tidak pernah terbayangkan kapan dia bisa berhenti Berhenti bekerja ya. karena memang tidak ada skenario ini dia berhenti bekerja, orang dia perbesar terus hutangnya. Ya. Ya, apalagi hutangnya itu sudah mulai menjebak dirinya untuk hal yang membuat dia menjadi sebuah gaya hidup. Hmm. Kalau misalnya buat membeli investasi mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau dia ternyata tadinya dia makan di restoran kelas biasa saja, tapi harus pakai kartu kredit. Begitu dia naik jabatan sedikit, dia malu dong, dia akan naik sedikit lagi tingkat restorannya, naik lagi sedikit lagi tingkat restorannya. Ya, sebenarnya Mhm. dia lagi memperbesar gaya hidupnya saja. Ya. Menurut saya sih, uang berapapun dia miskin tuh menurut saya. Menurut Hmm. saya. Ya, ya, ya. Oke deh. Itu dia jawaban untuk Pak Pambudi. Terima kasih banyak ya. Selanjutnya ini dari Ibu Grace yang ada di Tangerang ya, sedang dalam perjalanan pulang abis ngantor nih Mas Ryan. Mau tanya, tadi sedikit tergelitik ya dengan beberapa insight terkait dengan membedakan bisnis dan juga pastinya investasi atau membeli gitu ya. Nah ini sebenarnya gimana kita memisahkan, apalagi kan kalau misalnya nih ya di luaran sana kayak suami itu beneran bisnis gitu ya, tapi juga pastinya ada kebutuhan yang dipakai juga untuk sehari-hari gitu. Seperti contohnya tadi mobil gitu. Apakah ini harus diperhitungkan dari sisi bisnisnya atau efektivitas penggunaan sehari-harinya, Mas Ryan? Silakan. Iya, ini bisa jadi side streaming kalau dalam Hmm, bahasa orang keuangan atau perbankan itu side streaming. Nanti satu hal yang bisa membuat kita mudah, mindsetnya mulai terpecah gitu ya. Kalau kita mulai memisahkan antara bisnis dengan uang pribadi. oke. Ya, jadi jangan dijadikan, misalnya saya dagang baju lah ya, gampangnya saya dagang baju sehari-hari gitu ya. Tapi pakai satu rekening. Mhm. Jadi saya makan pakai rekening ini, saya belanja baju pakai rekening ini, terima pembayaran pakai rekening ini, semua pakai rekening ini. Wah, itu servernya ngehang. Ya. Jadi yang paling bisa dilakukan pertama kali menurut saya itu adalah pisahkan dua rekening. Hmm. Di mana yang satu ini memang untuk makan kita sehari-hari, Ya. satu lagi itu dijadikan sebagai rekening untuk kebutuhan usaha. Jadi ada transfer uang dulu betul nyata. Jadi anggaplah si rekening yang menjadi tempat dagang itu menggaji Anda. Mhm. Menggaji Anda maksudnya. Ini dipisahkan misalnya ya udah deh karena baru mulai kita hanya pengganti uang transport aja ya. Seolah-olah tuh ngomong gitu ke diri sendiri. Mhm. Nah nanti dari ketika sudah mulai dua ini sudah mulai bisa bedain nih. Saya kalau beli mobil pakai duit yang mana nih? Kalau pakai duit yang di rekening pribadi berarti itu adalah mobil untuk kepentingan pribadi. Hmm. Tapi kalau saya beli dari rekening yang cukup dari uang kan Bisnis. saya Mhm. punya dagangan, Mhm. berarti sebenarnya saya pakai uang hasil dagang saya untuk memperbesar perdagangan saya dengan cara saya berinvestasi atau menginventarisirkan mobil. Hmm. Ya. Nah, jadi atas pemakaian pribadi kita nanti ceritanya tuh kita jadi sedikit berhitung, uang bensinnya harus saya dong yang bayar karena kan buat nganter sekolah misalnya ya sampai kayak Ya. gitu. Servisnya kantor lah yang bayar. Nanti mulai terjadi suatu kebiasaan di situ ada transfer uang yang memang menjadi suatu kebiasaan yang mudah diperhitungkan. Hmm. Dengan cara seperti itu, kita bisa memisahkan antara uang hasil usaha dengan uang pribadi kita. Ya. Yang paling bahaya itu kita tidak sadar bahwa bisnis kita turun, tapi ada cash flow-nya berputar terus. Padahal bisnisnya sedang turun, tapi uang sekolah anak mulai ngegrogotin dari modal awal dari bisnis kita. Ah, oke. Nanti kita jadi bingung, ini sebenarnya bisnis saya tuh jalan baik atau Bangkrut atau tidak, enggak nyata ya? laporan keuangan enggak gitu ya. Mhm. Nyata laporan keuangan masih bingung, tapi sekarang bisnis kok kayaknya makin hari makin lesu, loh kok uangnya habis, anak saya mau sekolah. Saya jadi bingung sendiri, jadi kita nggak tahu sebab akibatnya apa. Yes. Apakah memang uang kehidupan sehari-harinya meningkat kebutuhannya, atau Mhm. bisnisnya yang lesu, kita nggak tahu. Tahu-tahunya habis aja. Tahu-tahu apalagi bisnisnya pinjam duit, lama-lama nggak sebayar. Ya. Nah, akhirnya rusak semua karena kan sebenarnya atas nama pribadi. Kalau pinjam atas nama pribadi bukan pinjam atas nama perusahaan kan berarti akan menjadi harta pribadi yang diseret-seret. Mhm. Nah, jadi cobalah dengan mulai kebiasaan yang sederhana banget. Dipisahkan rekening usaha dengan rekening pribadi yang Pribadi. digunakan untuk sehari-hari. Iya. Anggaplah
Anda adalah karyawan dari usaha Anda. Itu Mhm. dengan seperti itu, cara mikirnya jadi sedikit lebih sehat dan lama-lama akan next step sampai ya next level. Udah Iya, seperti itu. betul. Jadi track record bisnis Anda juga bisa terlihat dengan jelas gitu ya, bukan karena kecampur-campur dengan, apa ya, rekening pribadi dan mungkin pemasukan dari ya suami atau istri yang juga bekerja gitu ya. Jadi, boleh diperhatikan di poin yang, kita bahas sebelum ini. Dan yang pasti juga Mas Ryan ini menjadi catatan ya, karena kan, middle income trap ini diharapkan angkanya semakin kecil oleh pemerintah dan kita juga mungkin yang sedang masuk dalam jebakan ini gitu ya, pengennya sih keluar gitu ya dari, ya tadilah ya, hal-hal yang mungkin menggerogoti, financial kaum middle income trap. Tapi apa yang mungkin harus mereka lakukan di momen-momen seperti ini Mas Ryan? Mungkin banyakin savingnya, banyakin income-nya, atau lebih memikirkan lagi mana keinginan kebutuhan, apa yang menjadi tips pada malam hari ini? Silakan Mas Ryan. Correct me if I'm wrong ya, Oke. buat teman-teman smart listeners ya. Kalau saya lihat middle income trap ini nggak menjadi suatu problem buat negara loh. Hmm, oke. Nggak ada suatu hal yang Dampaknya urgensi besar. Mhm. untuk bicara mengenai hal ini. Mhm. Sama seperti bicara mengenai yang namanya sandwich generation. Ya. Itu adalah istilah-istilah yang kita sadari bahwa itu tidak enak buat kita. Tapi apakah itu secara statistik akan merugikan negara? Saya lihat enggak. Mhm. Coba kita renungkan bersama dan kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Yes. Ya. Kenapa? Karena selama yang namanya income trap, kalau kamu berhutang, selama kamu bayar, masalahnya dari mana nggak ada. Hmm, Cuma kita kesel aja, kita kagak bisa berhenti kerja karena kita masih banyak utang dan utang kita ya. makin gede, pendapatan kita makin gede. Mhm. Masalahnya dari mana nggak ada. Bank senang, pemerintah baik-baik saja, tidak melihat kegagal bayaran, pendapatan bagus, pendapatan pajak oke. Yang mana masalahnya negara? Bukan, Mhm. bukan, bukan yang suatu masalah negara itu. Ya. Coba direnungkan. Kalau saya salah, saya dikoreksi loh ya. Mhm. Gitu. Bukan prioritasnya itu. Hati-hati. Di sini masalah buatmu belum tentu masalah buat negara. Ya. Betul? Betul. Coba, coba ya. Sekali Ya, ya, lagi ya. ini coba kita renungkan bersama-sama nih. Yes. Dibelokan mana selama Anda bayar utang-utangnya? Itu dibelokan mana ada yang merugikan orang selain diri Anda sendiri? Mhm. Tidak ada. Ya. Betul? Betul. Ah, hanya. Kan ini generation. Mhm. Selama Anda tetap mampu membayar atas bawah kiri kanan, berjalan dengan tertati-tati tapi selamat sampai tujuan, tetap saja tidak masalah tuh. Ya. Prioritas negara? Enggak. Banyak anak? Oke, negara butuh. Mhm. Karena memang negara kita punya kepadatan penduduk oke sebagai negara berkembang yang bisa masuk ke dalam generasi Indonesia masuk. Yes. Toh kalau ternyata penduduknya dan tingkat pelayaran sedikit, negara akan pusing juga. Tuh, lihat Mhm. Korea, lihat Jepang, tuh, lihat Cina. Nggak ada masalah di situ loh. Hati-hati. Betul. Di sini lebih kepada kesadaran diri sendiri untuk menyelamatkan konsep berpikir kita. Apakah kita mau seumur hidup sampai mati kerja? Mhm. Atau ada waktunya pada akhirnya mengatakan bahwa terima kasih, saya sudah mampu, saya sudah bisa menyerahkan pekerjaan kepada orang lain. Silakan orang lain lanjut berkarya. Saya mau mancing dulu kayak patung tiap hari. Oke. Oke, Ya. benar gak sih? Ya. Iya. Jadi ini sesuatu yang set me but truth lah. Mhm. Oke. Dan pastinya juga ya tadi ya seperti yang Mas Ryan pikirkan ya, ini bukan, apa ya, menjadi dampak yang besar untuk Indonesia, tapi kalau dipikir-pikir akan lelah di Anda juga ya, karena siklusnya ya berulang-ulang dan Anda pun rasanya kayak nggak mengumpulkan sesuatu dari, income yang didapatkan tiap bulan gitu ya. Akhirnya masuk, keluar masuk, seperti itu. Dan pastinya ini jadi semangat juga untuk kita small listeners untuk bisa lebih lagi baik mengelola keuangan kita, sehingga juga dengan, cita-cita, harapan, masa depan yang pengen Anda capai itu bisa tercapai gitu ya. Dan pastinya, terima kasih Mas Ryan insight pada momen, libur kejepit ini dan juga soal listeners terima kasih banyak sudah menyimak perbincangan kami. Minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang lebih menarik.